Selamat datang di channel Filsafat. Kali ini kita akan membahas filosof besar, mungkin yang terbesar di dalam sejarah filsafat Islam, yaitu Ibnu Sina atau di barat dikenal dengan nama Avicenna. Dia anugerah, dia adalah berkah bagi dunia. Dia seperti Einstein, seperti Stephen Hawking dalam era modern. Dan Ibnu Sina ini membawa sinar bagi dunia, tidak hanya bagi dunia muslim, tapi dunia timur dan dunia barat. Karena Ibnu Sina ini bidangnya sangat luas sekali, mulai dari kedokteran, astronomi, fisika, kimia, dan juga ilmu sosial dalam bidang bahasa dan logika. Maka saya tidak akan membahas sendirian. Saya mengundang dua orang ahli dalam bidangnya. Pertama adalah Profesor Dr. Husein Alatas, guru besar dari IPB, Institut Pertanian Bogor. Yang kedua adalah Dr. Sudirman Nasir, ahli dalam bidang kesehatan masyarakat dari Universitas Hasanuddin Makassar. Mereka membantu kita dalam channel ini untuk menerangkan kontribusi Ibnu Sina. Ini adalah peta perjalanan Ibnu Sina di daerah sekitar Afshana, Bukhara, Jurjanj, Teheran, Rai, dan Isfahan. Disinilah kehidupan Ibnu Sina berpindah dari satu dinasti ke dinasti yang lain, dari satu patronasi para penguasa ke patronasi yang lain. Ibnu Sina dilahirkan tepatnya di Afshana, itu di sini. Kemudian dia berpindah ke Jurjanj, di sekitar sini, di sekitar Laut Kaspia. Kemudian ke Rai, Teheran. Kemudian ke Isfahan. Dua buku yang paling terkenal yaitu Al-Qanun fit Tibb dan juga Kitabus Syifa itu kebanyakan ditulis di Kaspia, di sekitar Kaspia. Ini menunjukkan Ibnu Sina yang sudah sedikit menjauh dari pusat Arab, yaitu di Saudi, di kota Hijaz ini, tetapi dia sudah mendekati, kita namakan sebagai kosmopolit. Dia sendiri beretnis Persia dan madhabnya bisa jadi lebih mendekati Syiah. Mungkin ada yang mengatakan Syiah Isna Ashriyah atau Syiah Ismaili. Yang jelas ayahnya kabarnya menganut Syiah Ismaili. Dari satu dinasti ke dinasti yang lain, antara lain yang pertama adalah Ziyarid dinasti, Buyid dinasti, Safarid dinasti, Samanid, dan Ghaznawi. Ibnu Sina bisa dikatakan mempunyai 3 karakteristik yang bisa menerangkan filsafat dan karya dia sebenarnya. Yang pertama adalah peripatetik, yang kedua adalah kosmopolit, dan yang ketiga adalah ensiklopedis. Peripatetik adalah aliran filsafat Aristoteles yang berbeda dengan Plato, yang bersifat idealisme, yaitu keadaan atau realitas atau wujud atau eksisten yang ada sebenarnya merupakan bayangan dari archetype atau model yang sesungguhnya yang ada di langit. Aristoteles menerangkan bahwa eksistens atau ada atau realitas atau dunia ini merupakan kenyataan yang sesungguhnya, tidak ada lagi kenyataan yang lain. Dan dia menekankan metode observasi. Observasi atau peripatetik, yaitu wandering around atau berjalan ke sana kemari untuk observasi lalu menyimpulkan dari observasi itu. Ibnu Sina jelas melaksanakan metode peripatetik ini karena kontribusinya dalam bidang
kedokteran, dalam bidang astronomi, dan dalam banyak hal termasuk kimia dan fisika, dia melakukan observasi. Tentu saja Ibnu Sina masih mempertahankan madhab Neoplatonisme, yaitu gabungan antara Plato dan Aristoteles, dan itu sudah dimulai dari era Al-Farabi, sebagaimana video kita yang lalu. Jadi kesimpulannya, Ibnu Sina merupakan puncak dari filsafat Islam atau filsafat Arab yang menggabungkan banyak madhab dan dia berkarya dengan berbagai bidang. Ciri kedua, Ibnu Sina adalah kosmopolit. Kosmopolit ini menunjukkan watak perkotaan, watak campuran, watak keragaman yang ada di dalam Ibnu Sina. Ibnu Sina tergantung tidak hanya filsafat Yunani. Ingat, pada video yang lalu kita terangkan tentang teori Karl Jaspers, yaitu teori tentang aksial, di mana asal mula peradaban Karl Jaspers menyebut ada 5, yaitu India, Yunani, Yudea, yaitu Israel, Cina. Ibnu Sina di dalam 2 kitabnya, yaitu Al-Qanun fit Tibb dan juga Kitabus Syifa, menggabungkan semua itu. Dari sisi kedokteran, dia jelas mengikuti Hippocrates dan juga Galen. Tetapi dia juga merangkum tradisi Cina dan juga tradisi India, plus tradisi Persia. Tentu saja secara etnis dia orang Persia. Disinilah watak kosmopolit Ibnu Sina. Jadi dia menggabungkan banyak hal sehingga melahirkan ilmu pengetahuan yang luas. Ciri ketiga Ibnu Sina adalah ensiklopedis. Ensiklopedis ini saya mengingat bahasa yang dikemukakan pada waktu saya masih kuliah S1 tahun 91-92 di Fakultas Usuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Yang mengungkap bahasa ini adalah Dr. Muzairi waktu itu. Yang dimaksud ensiklopedis adalah Ibnu Sina mempunyai banyak karya yang berbeda di dalam bidang yang berbeda, mulai dari astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, fisika, dan lain-lain. Dan itu dilakukan oleh satu orang. Saat ini tidak mungkin. Seorang kalau menjalani dokter, ya dia hanya menjalani ilmu kedokteran. Dia tidak mendalami astronomi, dia tidak menjalani filsafat. Begitu juga sebaliknya. Maka sekarang ini ada istilah interdisipliner, yaitu mencoba menggabungkan berbagai bidang, tetapi tidak dengan satu orang, tetapi mengundang banyak ilmuwan untuk menjawab satu persoalan dari berbagai macam perspektif. Ibnu Sina, atau yang juga dikenal dengan nama Avicenna, merupakan seorang polimat yang banyak mempelajari berbagai hal mulai dari matematika hingga kedokteran. Buku Qanun at-Tabib karyanya konon menjadi standar kedokteran di Eropa hingga abad ke-18. Ibnu Sina adalah seorang pengikut setia Aristoteles yang menyandarkan logikanya pada logika deduktif. Ibnu Sina mewarisi pemikiran skeptik yang hingga saat ini merupakan fondasi utama bagi perkembangan sains. Pemikiran yang meragukan segala hal sebelum kita memahaminya secara logika dan mengamatinya secara observasi merupakan fondasi utama dari perkembangan sains. Sebagai pengikut Aristoteles, Ibnu Sina percaya bahwa bumi merupakan pusat alam semesta sebagaimana diajukan oleh Ptolemy. Tetapi warisan pemikiran skeptisnya menghantarkan Al-Biruni, Al-Batani, Ibnu Shatir, dan mengalami puncaknya pada Nikolaus Kopernikus untuk merumuskan suatu teori yang berbeda dengan teori Ptolemy, yang mengatakan bahwa alam semesta ini memiliki pusat matahari. Perkembangan selanjutnya dalam bidang kosmologi menghantarkan kita untuk memahami bahwa baik konsep geosentris yang diajukan oleh Ptolemy maupun heliosentris yang diajukan oleh Kopernikus
keduanya sama-sama benar. Karena di alam semesta tidak ada tempat yang spesial, sekaligus semua tempat adalah spesial. Artinya semua tempat bisa menjadi pusat dari alam semesta, karena alam semesta yang bersifat homogen dan isotropik. Lepas dari itu, warisan cara berpikir skeptik yang diberikan oleh Ibnu Sina jelas merupakan sumbangsihnya yang terbesar bagi peradaban umat manusia. Sebaiknya kaum muslim tetap menjaga cara berpikir skeptis dalam memahami ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, agar kita kembali dapat meraih kemajuan dalam bidang sains dan pada gilirannya akan meraih kemampuan dalam bidang teknologi maju. Ibnu Sina adalah salah satu tonggak terbesar dalam pengembangan ilmu-ilmu kedokteran di dunia, seperti halnya pendahulunya, Hippocrates dan Galen. Ibnu Sina misalnya memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kejadian penyakit-penyakit menular atau infeksi. Ia mengajukan tesis bahwa penyakit-penyakit infeksi tersebar tidak secara merata dan seringkali terkait dengan media tanah dan air. Ada sejumlah kelompok yang lebih rentan dibandingkan kelompok lainnya. Dengan demikian, Ibnu Sina sebenarnya juga adalah perintis ilmu epidemiologi atau ilmu mengenai penyebaran penyakit. Yang tidak kalah menariknya adalah Ibnu Sina mengembangkan ilmu kedokteran pada masanya dengan melanjutkan tonggak-tonggak ilmu kedokteran dari era sebelumnya dan dari tempat-tempat di mana ilmu pengetahuan kedokteran pernah berkembang sangat pesat, seperti kedokteran dari era Yunani, Romawi, India, Persia maupun Cina. Ini memberikan pesan pada kita bahwa pengembangan ilmu pengetahuan termasuk ilmu-ilmu kedokteran senantiasa merupakan akumulasi dari banyak tempat dan peradaban. Ilmu pengetahuan kedokteran dan kesehatan tidak pernah berkembang dari satu sumber atau dari satu peradaban belaka. Ini juga menjadi sangat penting bagaimana kemudian warisan Ibnu Sina dikembangkan lebih lanjut di era modern dan kemudian Kanun fil Tibb atau The Canon of Medicine sempat menjadi salah satu buku kanon atau buku utama dalam pengembangan ilmu kedokteran di dunia. Meskipun saat ini ilmu pengetahuan kedokteran telah berkembang jauh lebih pesat, namun jejak Ibnu Sina tidak pernah bisa dilupakan. Ini adalah bagaimana keragaman atau kosmopolit filsafat, karya, dan pemikiran Ibnu Sina. Tentu saja dia mewarisi tradisi Yunani, tradisi filsafat Yunani, tradisi paripatetik, tradisi neoplatonisme, dan sebagai etnis dia orang Persia. Dan di dalam kitab Syifa dan juga Al-Qanun fit Tibb, dia mengambil tradisi Cina dan tradisi India, baik dalam matematika maupun di dalam ilmu kedokteran. Dan harus diingat, Ibnu Sina adalah seorang Muslim, maka dia mewarisi tradisi Arab. Dan tradisi Arab merupakan tradisi Semitik, yaitu tradisi Yudea menurut definisi Karl Jasper. Karya Ibnu Sina dan juga pemikirannya ini kemudian diinterpretasi di Barat pada abad pertengahan, yaitu oleh Thomas Aquinas dan Albertus Magnus. Sayang sekali, tradisi ini di dunia Muslim tidak bisa bertahan dan tidak masuk di dalam kurikulum kita. Yang hilang di dalam komunitas Islam dan masyarakat Muslim dari Ibnu Sina adalah ciri-ciri berpikir Ibnu Sina. Yang pertama adalah paripatetik, yaitu observasi yang mendalam. Sebagaimana ini diwariskan oleh tradisi Aristoteles dan Plato dalam aliran neoplatonisme. Yang kedua adalah tradisi kosmopolit, yaitu tradisi yang menerima banyak unsur di luar disatukan. Nah, Ibnu Sina ini menerima unsur India, Cina, Persia, Yunani, dan tentu saja unsur Arab. Dan yang ketiga adalah watak ensiklopedis, yaitu menghimpun seluruh ilmu pengetahuan tanpa pandang bulu. Dan yang terakhir tentu saja adalah tradisi skeptik, yaitu meragukan di dalam investigasi. Sehingga keraguan ini menuntun pada pencapaian kebenaran.
Dan umat Islam sepertinya melupakan sudah lama dengan tradisi berpikir Ibnu Sina ini. Namun, terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Tetap bahagia dan semoga Anda sehat selalu. Terima kasih.